Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok kelima Ekonomi Publik akan menjelaskan mengenai teori dan preferensi publik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga teman-teman anggota kelompok yang lain. Saya, Monika Windy Fitriani, dan yang lain ada Habib Amar, Retno Arumsasi, Tri Lestari, dan Ririn Purwati. Tanpa tunggu lama-lama, mari kita simak penjelasannya. Preferensi publik. Menurut Wikipedia, preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Preferensi mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, dan kegunaan yang ada. Menurut Andi Mapiare, preferensi adalah perangkat mental yang terdiri dari campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Menurut Wikipedia, publik adalah bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, perda, organisasi pemerintah, dan masyarakat yang berhubungan dan mempengaruhi bangsa, negara, atau komunitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka preferensi publik adalah selera atau pilihan rasional seseorang yang berhubungan dengan negara, pemerintahan, bahkan komunitas dalam bidang politik maupun ekonomi dengan hasrat untuk memenuhi kepuasan, kesenangan, harapan, dan pendirian pada dirinya. Sekarang kita masuk pada contoh kasus preferensi publik. Yang pertama adalah lembaga survei perlu diawasi sebab pengaruhi preferensi publik. Hasil dari lembaga survei dapat mengubah preferensi publik terhadap capres-cawapres di Pilpres 2019. Sebab hasil survei memiliki efek yang sama dengan media jurnalistik dan dapat membentuk opini publik dalam konteks politik. Hal ini dari segi sosial psikologis, masyarakat ingin membuktikan pendapatnya dengan banyak orang, sehingga lembaga survei yang menaruh keberpihakan pada salah satu paslon harus diwaspadai, karena hal ini dapat menjadikan masyarakat mendapatkan informasi yang salah yang berujung pada salah pilih capres parpol. Contoh kasus yang kedua adalah preferensi publik dalam pilkada di era pandemi COVID-19. Jurnal America's Quarterly mengulas tentang kebijakan presiden dua negara, yaitu Argentina, Brazil, dan Meksiko dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui sistem pemerintah demokratis dan otoriter. Otoritas politik berpijak pada legitimasi baik ideologis maupun moral. Kepala negara kepada daerah atau parpol melangsungkan otoritas bersumber pada preferensi publik yang ditujukan dengan kebebasan berpendapat dan konsensus kebijakan. Preferensi politik adalah ragam kepentingan dan kebijakan politik yang diletakkan pada eksistensi institusi politik yang dirumuskan dan dilaksanakan. Misalnya, preferensi kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan yang berkualitas, dan akses kesehatan yang berkeadilan. Sekian penjelasan mengenai teori dan preferensi publik. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.